Jika kamu senang, aku akan lebih sering mengundangmu untuk bertemu. Apa kamu tertarik? Maaf Prof, aku mau ke toilet. Namun, tiba-tiba, Chris menarik tangan Lenny. Lenny mencoba memberontak dan berusaha untuk melepaskan tangannya dari genggaman Chris. Profesor, lepaskan. Mau apa sih kamu? Chris memaksa untuk memeluk Lenny. Dengan sekuat tenaga, Lenny mendorong Chris dan menginjak kakinya. Kurang ajar. Setelah memaki Chris, Lenny segera berlari dari hadapan Chris. Lenny langsung menuju lantai bawah dan tanpa basa-basi ingin segera keluar dari pesta mewah itu. Bella yang melihat Lenny dengan ekspresi marah dan terburu-buru untuk pergi, segera menyusulnya. Selama di perjalanan, Lenny menceritakan apa yang telah Chris lakukan kepadanya. Maaf Lenny atas kejadian itu. Selama ini, Profesor Chris tidak pernah melakukan hal buruk seperti itu kepadaku. Anggi yang sudah berada di dalam kamar dengan posisi pura-pura tidur mendengar percakapan mereka dengan ekspresi prihatin. Lenny terus menangis. Dia pun tidak bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak universitas. Lenny hanya ingin belajar dengan tenang dan ikut lomba lari tanpa ada masalah dengan profesor atau dengan siapapun yang bisa menghambat proses belajarnya di universitas. Bella hanya bisa mengucapkan permintaan maaf karena ide agar Lenny berpakaian seksi untuk mengikat perhatian Chris berasal dari dirinya. Bella pun tak menyangka jika Chris akan melakukan pemaksaan terhadap mahasiswinya. Karena selama ini, Chris hanya melihat tanpa menyentuh mereka. Begitulah yang dikatakan oleh Bella. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Chris secara diam-diam. Setelah kejadian di malam pesta, Lenny memutuskan untuk kembali berpakaian seperti awal dan senyaman yang dirinya rasakan. Dia sudah tidak mau lagi menarik perhatian Chris dengan cara berpakaian cantik yang membuatnya tidak nyaman. Bahkan ketika sedang mengikuti pelajaran Chris, Lenny dengan berani menolak ketika Chris memintanya untuk maju ke depan. Seperti awal pertemuan mereka yang kurang baik, Chris kembali memberikan nilai buruk kepada Lenny. Bahkan nilai yang awalnya B diubah menjadi D. Apapun bisa Chris lakukan jika ada seseorang yang tidak bisa menyenangkan hatinya. Ketika pelajaran berakhir, Lenny dengan perasaan kesal mendatangi Chris. Kenapa profesor memberi nilai secara tidak adil? Kamu adalah profesor yang sombong. Aku bisa melaporkanmu kepada... Laporkanku? Laporkanku kepada siapa? Kamu pikir siapa yang akan lebih dipercaya oleh orang-orang? Aku bisa aja bilang bahwa seorang mahasiswi yang mencoba menggoda dosen yang memiliki reputasi baik ini agar bisa mendapat nilai yang bagus. Kita lihat saja siapa yang akan rugi. Aku adalah dosen tetap di sini. Tidak ada bukti yang jelas, mereka tidak akan bisa memecatku. Sedangkan kamu hanyalah mahasiswi baru. Apa kamu siap untuk kehilangan beasiswamu? Chris semakin mendekati Lenny. Atau kita bisa saling memberikan apa yang kita mau. Tanpa membalas perkataan Chris, Lenny menggerakkan kakinya keluar dari ruangan kelas dengan perasaan marah. Lenny mengajak Bella untuk berbicara di taman. Gila itu Profesor Chris. Bisa-bisanya dia turunin nilai aku jadi D. Emangnya pernah ada kejadian nilai diganti begitu? Aku juga baru tahu kalau Profesor Chris menurunkan nilai siswanya. Ini baru pertama kali terjadi, karena sebelum ini tidak ada satupun siswa yang berani melawannya. Yah, baru kamu ini, Lem. Apa kita tidak bisa melaporkan perbuatan Chris kepada direksi atau yayasan gitu? Entahlah, Lem. Aku tidak berani bertindak seperti itu. Lagian, kita juga tidak punya bukti apapun. Apalagi kalau hanya kita berdua. Itu tidak akan buat mereka untuk percaya kepada kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada dosen lain? Lenny mendapat ide untuk meminta bantuan kepada dosen yang membantunya di bidang olahraga. Lenny pun melangkahkan kakinya menuju ruangan dosen tersebut. Tanpa mengetuk pintu atau memanggil nama sang dosen, Lenny membuka pintu ruangan tersebut begitu saja. Namun, Lenny melihat suatu kejadian yang seharusnya tidak dia lihat.
Bukan hanya dengan mahasiswi, Chris melakukan hal tidak pantas itu dengan dosen lain ketika dia masih berada di universitas. Bahkan, dosen wanita itu terlihat sangat menikmati perlakuan Chris dan meminta Lenny untuk pergi. Pupus sudah harapan Lenny untuk meminta bantuan kepada dosen lainnya. Apakah semua orang di Universitas Jaya tunduk dengan Chris karena reputasinya? Keesokan harinya, ibu Lenny bernama Mila datang ke universitas dan bertemu dengan Chris. Sebelumnya, Lenny pernah bercerita kepada Mila jika ada seorang dosen yang memberi nilai berdasarkan dari penampilan mahasiswinya. Namun, Lenny tidak menyebutkan bahwa dosen yang dimaksudnya adalah Chris. Mila justru meminta bantuan kepada Chris untuk mengamati Lenny selama proses belajar tanpa tahu bahwa lelaki di depannya inilah yang mengganggu proses belajar anaknya. Chris juga berbicara seolah-olah tidak ada masalah dengan Lenny. Sebelum pulang, Mila mengajak Lenny untuk bertemu. Awalnya, ibu dan anak itu saling berbincang dan tertawa. Lalu Mila menceritakan jika dia bertemu dengan seorang dosen yang pintar dan menawan. Mam bertemu dengan Profesor Chris. Iya, Lenny. Dia dosen yang pintar dan menawan. Mendengar perkataan ibunya seperti itu, perasaan Lenny berubah menjadi kesal. Mam, tolong jangan ikut campur. Lenny, Mam hanya mencoba untuk membantu. Tanpa ingin melanjutkan perdebatan dengan ibunya, Lenny langsung pergi begitu saja. Mila tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan kepada anaknya itu. Lenny memutuskan untuk kembali ke asrama. Nilai yang buruk, perbuatan dosen yang tidak menyenangkan, serta dirinya yang merasa terganggu karena ibunya ikut campur, membuat Lenny terus menangis di dalam kamarnya. Kemudian, masuklah Anggi ke dalam kamar asrama. Maaf Anggi, aku akan keluar dan tidak akan mengganggumu. Tidak ini. Apa kamu mau berbicara? Mungkin kita bisa berbicara di taman? Terpaksa Lenny menyelesaikan tangisnya itu. Anggi sepertinya menceritakan sesuatu kepada Lenny. Tiba-tiba, Bella juga masuk ke dalam kamar dan memandang Anggi maupun Lenny dengan tatapan curiga. Kalian sedang apa? Kita mau ke taman nih Mela. Anggi juga akan ikut. Aku tidak ikut. Aku harus belajar. Kamu harus ikut Anggi. Tadi kan kamu yang mengajak aku duluan. Awalnya, Anggi enggan ikut jika ada Bella bersama mereka. Namun, karena Lenny memaksa, dia pun terpaksa ikut pergi ke taman. Sesampainya di taman, mereka bertiga menaiki wahana permainan biang lala. Mesin telah dinyalakan dan kincir mulai berputar. Tiba-tiba, wahana itu berhenti ketika posisi Lenny, Bella, dan Anggi sedang berada di atas. Apakah ini bentuk teror selanjutnya dari lelaki misterius pembobol kamar 304? Atau sebagai upaya balas dendam Chris kepada Lenny? Jangan lupa nonton episode selanjutnya hanya di channel Cerita Vincat. Kalau kamu penasaran, subscribe channel ini yuk. Terima kasih sudah menonton.